saya harus selalu membuat konten YouTube. Saya harus membuat konten spoken word, dan konten spoken word itu butuh waktu karena itu semua saya tuliskan sendiri berdasarkan apa yang saya rasakan. Jadi itu butuh waktu untuk menulis, butuh waktu untuk memilih lagu yang cocok, yang sesuai, dan butuh waktu untuk membuatnya dan seterusnya. So, cara terbaik untuk menghilangkan procrastinate. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Untuk menjawab pertanyaan tentang procrastinate, yaitu it happens to everyone ya, bukan hanya kamu yang duduk di situ, tapi juga saya dan saya yakin semua orang yang ada di sini. Simple, 3 langkah. Yang pertama itu harus dipaksa dulu, baru bisa, baru terbiasa. Selalu hal yang paling susah itu memang harus dipaksa dulu dan memang it's okay gitu untuk kita memaksa diri kita. Dan cara untuk memaksanya adalah put it on schedule. Harus taruh di schedule. Contohnya nih misalnya, kalau saya nggak put on schedule, ada banyak hal yang pastinya nanti akan terbengkalai. Contohnya misalnya, saya harus selalu membuat konten YouTube. Saya harus membuat konten spoken word, dan konten spoken word itu butuh waktu karena itu semua saya tuliskan sendiri berdasarkan apa yang saya rasakan. Jadi itu butuh waktu untuk menulis, butuh waktu untuk memilih lagu yang cocok, yang sesuai, dan butuh waktu untuk membuatnya dan seterusnya. Tapi it's important, makanya I have to put it on schedule. Dan pokoknya sibuk, mau sesibuk apapun saya akan selalu taruh jadwal. Oke, pokoknya tanggal segini udah harus syuting, tanggal segini harus syuting, tanggal segini harus syuting. When I put it on schedule, jadi terpaksa mau nggak mau begitu saya ngeliat, aduh dikit lagi nih, 3 hari lagi nih udah mau syuting. Oke, berarti saya harus mulai buat skripnya, saya harus mulai buat tulisannya, puisinya seperti apa. Dan semakin dekat ya semakin kita akan terpacu dan semakin kita memaksa diri kita. So, cara terbaik untuk menghilangkan procrastinate, really put it on schedule. When it's so important for you, you've got to put it on schedule. Aku sharing aja ya, dulu di sekolah itu nama tengah aku procrastinator. Jadi guru-guru semua selalu bilang, Chelsea ayo mana, it's due date. Maksudnya ini where's your essay, where's your homework gitu. Nggak pernah on time ngasih ininya apa, ngasih essay-nya gitu kan. Guru semua udah kayak wah dikejar gitu, udah kayak debt collector gitu kayak guru. Terus kayak your name is procrastinator, starting from now you're Chelsea procrastinator Islam gitu. Kayak selalu dibilang gitu. Tapi justru itu karena masih kecil, masih saat itu masih dalam proses ya, dalam tahap dimana memang nggak ada komitmen juga gitu. Dan dari sekolah justru aku terbentuk gitu dari guru-guru yang luar biasa yang membuat aku jadi orang yang seperti ini sekarang. Aku harus terima kasih kepada orang-orang di sekitar aku juga yang selalu mengingatkan aku, ayo dong on time, ayo dong bisa, besok ada kerjaan, kamu harus bisa ya besok udah disubmit atau gimana. Jujur memang sampai sekarang, ya sampai sekarang masih sulit juga, maksudnya procrastination tuh memang masih menjadi challenge aku ya sehari-hari sampai detik ini. Tapi kita selalu belajar kok dari kesalahan kita gitu, kita justru jadikan pembelajaran aja, justru karena itu jadi belajar, oke. Aku udah selalu procrastinate, dampaknya apa? Dampaknya banyak, maksudnya misalnya kalau di sekolah nilainya jadinya minus, atau misalnya kalau kerjaan, misalnya karena telat memberikan sesuatu, misalnya telat kasih essay-nya, kita jadi kehilangan kesempatan yang seharusnya kita mendapatkan kesempatan itu gitu. Dari situ karena kita udah belajar, kita kena batunya sendiri, akhirnya dari situ oke, nggak bisa, aku udah nggak bisa lagi kayak gini. Karena aku sendiri yang membuat, maksudnya yang merugikan diri kita sendiri karena procrastinating gitu. Jadi dari situ akhirnya nggak mau ngerugiin diri sendiri lagi. Mulai hari ini harus merubah habit. Makanya kalau misalnya di Dream Planner ada habit tracker yang tadi gitu. Dari situ kita juga bisa tracking our own habits gitu. How to change ourselves, how to make ourselves a better person every day gitu sih. Jadi make sure you use the Dream Planner book. Thank you so much.